Jadi sing arane iman iku perlu dirawat. Perlu dirawat. Cara merawat iman adalah dengan senantiasa dan konsisten melakukan amal-amal yang soleh. Sebab tidak ada jaminan. Kadang-kadang wis dirawat bega pada bae tanduran, wis dirawat ku saboru toli anak gledek gede kebakar. Siapa tahu kemudian kena hama tikus misalnya. Nah itu baru sudah dirawat. Apalagi kalau tidak dirawat. Makanya walaqad shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina maqal annasu khuliqu ala tabaqatin syatta. Jare Kanjeng Nabi manusaiku digawe macam-macam. Manusia itu diciptakan bermacam-macam. Faminhum man wulida baina abawaini muslimaini wa asha musliman wa mata musliman. Ada orang yang lahir dalam keadaan muslim, dari kedua orang tua yang muslim, dia tumbuh sebagai muslim, mati membawa Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ini. Ada lagi wa minhum man wulida baina abawaini muslimain wa asha musliman wa mata ghaira muslim. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang lahir dari kedua orang tua yang muslim, dia tumbuh hidup sebagai muslim, tapi ketika meninggal dunia dia tidak bisa membawa Islam. Jadi bukan jaminan. Makanya harus dirawat. Saya pernah satu majelis dengan ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ketika acara di Kudus, saya mendampingi Kiai Mustafa Akil. Itu beliau cerita, di Malang ada seorang ustadz yang biasa ngaji di musola-musola, kampung-kampung. Suatu ketika ustadz ini sakit. Dia dibawa ke rumah sakit daerah. Tapi kondisinya semakin memburuk. Akhirnya direkomendasikan oleh dokter agar dipindah ke rumah sakit non-muslim yang peralatannya lebih lengkap, lebih canggih, tenaga medisnya lebih profesional. Mungkin karena berharap kesembuhan, akhirnya ya mau saja. Tiba-tiba dirawat 1 hari 2 hari ada perubahan baik, tapi kemudian hari ketiga ngedrop lagi sampai 1 minggu. Dari sekian tim medis itu ada salah satu dokter muslim, dan kebetulan beliau adalah putra dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Masduki Mahfud, Rois Syuriah PWNU Jawa Timur. Oleh beliau itu dilihat dari tanda-tandanya orang ini sudah nggak akan lama. Kan dokter kan sudah menangani pasien sekian banyak, itu akhirnya berpengalaman. Imam Qurtubi sendiri di dalam Tadhkiratul Qurtubi itu kan menandai orang itu kalau sudah mau meninggal itu ada tanda-tandanya. Mulai dari 1 tahun sebelumnya, 40 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya itu kelihatan. Akhirnya dokter yang muslim ini kemudian karena melihat ini tanda-tanda kematiannya sudah semakin dekat, maka dia sebagai muslim menghadapi pasien yang notabene-nya muslim, maka dia amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang-orang yang akan meninggal dari kalian kalimat la ilaha illallah, agar orang ini kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir perkataan yang keluar dari mulutnya, maka dia termasuk orang yang mendapat jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah dalam hadis mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Jadi oleh dokter muslim ini, oleh beliau itu ditalkin agar pasien ini mau mengucapkan la ilaha illallah. Itu subhanallah. 1 kali tidak mau ngucap, 2 kali tidak mau ngucap, yang ketiga kali malah dia menggerakkan tangan seperti orang mengucapkan haliloya. Tangan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik wal a'yadzubillah min dzalik. Tidak lama, dalam hitungan detik mata meninggal dunia.
Nah, ini contoh berarti orang yang lahir dari kedua orang tua muslim, dia tumbuh hidup sebagai muslim, tapi mati tidak bisa membawa Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini makanya tolong kalau ada yang sakit apa itu, kita harus pilih rumah sakitnya. Karena sedikit atau banyak, mohon maaf, salib yang terpasang di tiap kamar itu mempengaruhi memori otak orang yang sakit. Paham tidak? Setiap hari dia mau tidur, dia bangun tidur, yang dia lihat adalah salib. Sehingga ketika akan meninggal dunia, malah dia membuat gerakan salib. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Dan ada lagi kata Nabi, wa minhum man wulida baina abawaini kafirain wa 'asha kafiran wa mata musliman. Ada orang yang lahir dari kedua orang tua yang kafir, non muslim. Dia hidup sebagai non muslim, tapi alhamdulillah hidayah Allah, sebelum meninggal dunia dia muslim. Ada. Dan yang terakhir, wa minhum man wulida baina abawaini kafirain wa 'asha kafiran wa mata kafiran. Orang yang lahir dari kedua orang tua yang kafir, dia tumbuh hidup sebagai kafir non muslim, mati juga sebagai non muslim. Tentu harapan kita adalah yang pertama. Yang pertama, lahir dari kedua orang tua yang muslim, tumbuh hidup menjadi muslim sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dijaga iman itu. Ibarat kita sudah menanam benih, itu harus diperhatikan bagaimana agar tumbuhnya baik.